Contoh lain kata Abu Ishaq Al-Shirazi, bainal islami wa bainal kufri, itu adalah hadis Nabi SAW. Bainal islami wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Pernah dengar hadis ini? Jadi perbedaan antara seorang mukmin dengan orang kafir itu apa? Adalah meninggalkan salat, kata Nabi. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafara. Kiban man. Narame ulun kafir. Kalau dipahami, kan ini ayat hadisnya sudah jelas sekali ini. Itu makna zahir ya. Seperti kita katakan singa tadi. Udah jelas singa itu. Apa itu singa? Nah, ini juga begitu. Nah, yuta'awwal ala madhab aktsar a'immah. Ya, maka kata Abu Ishaq Al-Shirazi, beliau ini mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana juga Imam Syafi'i memaknakan hadis ini apa? La yuhmal ala zahir. Hadis ini enggak bisa dipahami langsung secara zahir begitu, kata beliau. Fal ayat wal akhbar ala allati zahiruha tashbih la yuqtadal amal biha. Nah, jadi itu tidak bisa dipahami secara zahir, kata beliau, tapi adalah yuta'awwal, ditakwilkan hadis itu menurut kebanyakan pendapat para ulama, kata beliau. Jadi faman taraka faqad kafar artinya apa? Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja dan menganggap tidak wajib salat itu nyanban, dia akan menjadi kufur di sini. Nah, itu dia. Tapi hana wajib, menganggap tidak wajib salat, ada dalam hadis itu disebutkan. Hana, begitulah maknanya. Jadi kita perlu kepada para ulama, kita ikuti mereka bagaimana para ulama ini memaknakan ayat dan hadis supaya kita paham. Kalau seandainya dipahami secara zahir ayat-ayat seperti ini, hadis seperti ini, yang berat, kabeh gini yo. Kahana aja alai baru meninggal di ropa kana, apa jadi hana tu mayang ke kafe kanya, kagura. Ya? Apakah bisa jadi kafir langsung? Kan enggak. Ya, maknanya apa? Barang siapa yang dia tidak meyakini wajibnya sholat, dia tinggalkan sholat, tidak diyakini wajib sholat, nah baru dia itu akan faqad kafara, sebagaimana hadis ini. Dan itu dipahami kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi kebanyakan daripada para ulama. Fal ayat wal akhbar allati zahir wa tashbih la yaqtadi al-amal biha bal yuqtada al-amal yuqtada al-ilmu aula wa ahra li an tuta'awwal. Maka kata beliau, kalau ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipakai untuk diamalkan itu kadang juga perlu ditakwil, maka ayat dan hadis yang tidak diamalkan tapi untuk cukup diketahui juga itu lebih pantas untuk ditakwilkan, kata beliau. Ayat berbicara tentang masalah sifat Allah, kan untuk kita ketahui, nggak langsung kita amalkan. Kalau ayat tadi kan untuk diamalkan. Barang siapa yang membunuh orang mukmin, itu kan ayat amalan sifatnya. Itu bisa menjelaskan tentang praktek seseorang. Nah, itu saja ada ditakwilkan, maka bagaimana kita mengatakan bahwa itu ayat-ayat tidak boleh ditakwilkan kalau seandainya itu menunjukkan kepada pemahaman yang sebenarnya. Wa gharduhum min nafi ta'wil baqa'u ala tashbih. Fa in lam yaqulu bit ta'wil wa nafu tashbih lam yutalabu bi ghairihi wa lam yajib alaihim akthar min dzalik. Maka orang-orang yang ini bagus didengar baik-baik pendapat Abu Ishaq Al-Shirazi. Kata beliau, maka orang-orang yang menafikan takwil, kalau seandainya menafikan takwil tetapi dia tetap memahami persamaan antara Allah dengan makhluknya, maka inilah yang dinafikan atau yang dijawab oleh ulama ahlu sunnah. Ini yang orang-orang seperti ini dijawab, artinya diberi penjelasan. Wa nafau fa in lam yaqulu bi ta'wil wa nafau tashbih lam yutalabu bi ghairihi wa lam yajib alaihim akthar min dzalik. Adapun orang yang mengatakan kami tidak menakwilkan dan kami juga menafikan penyerupaan Allah dengan yang lain, maka itulah yang wajib kita yakini bersama. Nah, ini dia. Ini bagus pendapat Imam Abu Ishaq Al-Shirazi untuk dipahami.
Beliau mengatakan banyak orang yang mengatakan enggak boleh takwil, tapi kamu ada meyakini enggak persamaan Allah dengan makhluk? Dia diam, enggak menjawab. Kata Imam Abu Ishaq, yang seperti inilah perlu diberikan penjelasan. Kenapa kita harus takwil? Satu. Adapun yang nomor dua, orang yang dia tidak memahami dengan takwil dan juga menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Kalau begini pendapatnya, kalau begini sikap dia, kata Imam Abu Ishaq Al-Syirazi, memang yang dituntut sama kita seperti itu. Udah berarti hana dawadawi tanya dua tu. Ya, bang. Ilun hana takwil, bang. Hana takwil boje. Man nanda yakini persamaan Allah dengan makhluk. Hana, kabereh berarti. Nya hana pudawa sama ada yang mandumnya. Ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Ini penting kesimpulan Abu Ishaq Al-Syirazi. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa takwil itu adalah salah satu instrumen cara dipakai oleh ulama kita untuk mengobati penyakit. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Majalis beliau sampaikan bahwa sesungguhnya takwil itu adalah ibaratkan seperti obat. Kalau ada orang banyak meyakini persamaan Allah dengan makhluk dalam penjelasan kata-katanya, dalam ayat-ayat yang dia pakai, dipahami, dan dijelaskan kepada orang, ada persamaan Allah dengan makhluk, maka konsep takwil dipakai untuk orang ini, untuk ngobatin penyakit dia. Tapi kalau orang sudah paham Allah nggak sama dengan makhluk dalam memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi, ya udah nggak dipakai takwil. Jadi takwil itu obat. Jadi makanya ada sebahagian orang mengatakan bahwa itu orang Asy'ariyah, itu orang ahlu sunnah katanya, itu mentakwilkan semua ayat. Tunggu dulu, itu adalah obat. Kalau nggak ada penyakit nggak dipakai itu. Justru kalau nggak ada penyakit nggak dipakai, tapi minum obat gimana? Penyakitan, tapi je obat gimana? Ke hana manfaat, relah delom. Ke cuma hana manfaat. Mutamah sakit kita ya. Makanya ingat apa disebutkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu taala dalam kitab Jauharatut Tauhid beliau, kata beliau apa? Kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Semua nas-nas dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi ya, yang ada penyerupaan tashbih, maka itu takwilkan atau tafwidkan atau serahkan maknanya kepada Allah. Warum tanziha, dan yakini tanzih, tidak ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Udah, itu dia. Jadi ini salah satu metode, bukan metode satu-satunya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu orang Asy'ariyah, orang Maturidiyah, orang Ahlussunnah, mereka orang-orang muawwilin yang mentakwilkan semuanya. Tunggu dulu. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau menghakimi orang, hukumlah secara adil. Lihat secara gamblang. Betul enggak semua seperti itu? Atau itu dipakai sebagai obat? Ya. Iganyan ke minuman ke lepa jobu sampai gejep bodrek. Betul mana? Kadang-kadang lungkala ngayang orang tak oleh gejep bodrek. Betul? Hanya hukum mana? Ganyan gara-gara tak oleh gejep bodrek. Menyahana, hana gejep. Tapi ni apakah bahwa iganyan asal lebu tapi bodrek gejep? Hanjut. Karena tak gejep bodrek ganyan. Yang menansib, ada orang mengatakan bahwa yang orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang muawwilin itu orang mentakwilkan ayat Allah. Oh, itu instrumen dipakai kalau ada orang-orang yang salah memahami. Baru pakai cara itu. Ada penyakit timbul baru dipakai. Kalau enggak dipakai. Itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Majalis beliau. Jadi mari kita memahami secara adil, ya, secara bijak, ya. Dalam apalagi ini masalah keilmuan ya. Ini masalah keilmuan akidah ini. Jadi ada apa namanya bincang-bincang begitu. Wa kadzalika qaulu azza wa jalla wa ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Begitu juga ayat dalam surat Shad 75,
ketika Allah mengatakan kepada iblis, apa yang menjadikan engkau tidak bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan biyadai. Nah, jadi yadun itu apa? Ada yang mengatakan bahwa ahmilu ala zahir wala adri hal huwa jarihatan au ghairu jarihatain. Kalau dia mengatakan bahwa yadai itu adalah makna zahir, maka makna zahir daripada yad itu adalah secara zahir maknanya yadun, ya sesuatu organ tubuh. Nah, maka dia lalu mengatakan bahwa pokoknya saya memaknakan secara zahir, dan dia kemudian tidak menafikan tashbih. Inilah yang berbahaya. Kamu menafikan tashbih enggak? Dia diam. Nah, inilah dia, kalau engkau pahami secara zahir, ayat itu akan ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Ini saja yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi kalau engkau menafikan tashbih, ya udah. Ya, maka tidak akan terjadi, tidak akan dipermasalahkannya. Wa hadza jahlun minhum birabbil azza wa jalla wa dzalika yuaddi ila kufri li'anna man jahala sifatun min sifatil ma'lumah lam ya'rif al-ma'lum ala ma huwa bihi. Wa qawlu la adri syakka fillahi azza wa jalla. Jadi begitu juga kalau kita sudah mengetahui Allah dengan sifat-sifat yang jelas dan sempurna, maka yakinilah jangan ada syak sama sekali di dalam hati kita, sehingga syak itu akan membawa kita kepada kekufuran, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yuqalu lahum qad ikhtalafa an-nasu fi dzalika faminhum man qala al-yad hahuna yadul qudrah wal murad bit tasniyah al-wahid ka qauli sya'in khalilai wa sahibai. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi yadun di dalam ayat-ayat Allah itu apa artinya? Maka dijawab kata Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, ikhtalafa an-nasu fi dzalik. Ada beda pendapat ulama dalam hal ini, kata beliau, ya. Sebahagian daripada mereka mengatakan adalah huna yadul qudrah, yad qudrah bermakna adalah kuasa Allah. Ini beliau jelas mengatakan, ini beda pendapat para ulama, enggak satu pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan yang pertama adalah qudrah. Wa dalil alai anna jami'al mawjudat makhluqat bi qudratihi, bahwa semua makhluk dalilnya adalah diciptakan Allah dengan kudrahnya. Wa khassa Adam, maka dijadikan Adam adalah yang disebutkan oleh Allah diciptakan dengan biyadai, itu menunjukkan kepada kemuliaan, tasyrifan wa takhsisan, ya, itu kemuliaan bagi Adam. Itu pendapat yang pertama. Wa minhum man qala al-yad hauna sifatun zaidah 'alal qudrah khassa bi Adam wa khalaqahu biha. Pendapat yang kedua, yadun itu bermakna adalah sifat setelah sifat qudrah. Itu adalah sifat Allah. Kemudian waqila law anna al-murad bil yad hauna sifat zaidah 'alal qudrah la adda ila an yakuna lirabbi sifatun katsirah la na'lamuha. Jadi ada yang berpendapat pertama adalah qudrah, ada yang mengatakan yadun itu bermakna adalah sifat yang bersamaan dengan sifat qudrah atau zaidah 'ala sifat qudrah. Kata Imam Abu Ishaq apa? Wal wajib min dzalika ma dzakartuhu wa hiya nafi tashbih wal i'tiqad bi anna hadhihi al-yad laysat bijarihah wala talmas wa kadzalika jami' akhbar allati zahiruha yaqtadi tashbih. Nah, ini penting sekali pendapat Imam Abu Ishaq Al-Syirazi. Jadi yadun itu apa artinya? Kalau mau dicari arti, itu beda pendapat para ulama macam-macam. Tapi yang wajib, kata beliau, nah ini dia. Yang wajib itu apa? Adalah kita nafikan persamaan Allah dengan makhluknya, dan kita i'tikad bahwa yadun itu adalah bukanlah organ tubuh, bukan berupa bentuk sesuatu, dia tidak untuk menyentuh, dan begitulah dengan kabar-kabar atau ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain semisal dengannya. Udah, itu aja. Jadi jangan diperpanjang lagi permasalahan zaman dulu. Ya. Yang penting apa? Kita meyakini, kita menafikan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya,
dan kita kemudian meyakini bahwa yadun ataupun wajhun itu bukan organ, bukan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah titik itu. Jadi begitulah Imam Abu Ishaq menyebutkan bahwa inilah isyarat kepada makna dan keyakinan ahlul haq dalam permasalahan-permasalahan yang diperbincangkan pada zaman dulu. Abad kelima. Maka mudah-mudahan enggak ada lagi perbincangan yang panjang seperti ini di abad ini lagi. Ya, kita pikirkan yang lain, banyak orang yang belum sholat, banyak orang kafir yang belum beriman, ada orang-orang Cina di sekeliling kita belum tahu Islam ini gimana caranya? Inilah yang kita bincangkan bersama insyaAllah. Jadi topik uka kenan. Nyo kibancara orang Cina bergedepa Islam. Tak pebut orang yang bergedepa Islam kibancara. Nyan kita fikir bersama. Jadi menyena dawa-dawi masalahnya, tamu dawa masalahnya anda pegang. Ya, kiban, nak pakat? Pakat. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.